Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan jalan-jalan penuh nostalgia di kota lama Surabaya. Setelah turun dari bus Sugeng Rahayu dari Jogja, saya lanjut naik Surabaya Bus Koridor R1 menuju kota lama dengan tarif 5.000. Surabaya Bus ini tidak menerima pembayaran cash ya, jadi wajib pakai QRIS atau e-money juga bisa. Dan ini saya naik Surabaya Bus dari pemberangkatan pertama yaitu di jam 5.30 pagi. Dan teman-teman bisa cek jadwal lengkapnya di aplikasi GoBis. Di kota lama Surabaya ini, teman-teman bakal nemuin bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh walaupun umurnya udah lebih dari 100 tahun. Zaman dulu kawasan ini jadi pusat perdagangan dan pemerintahan Belanda. Arsitekturnya masih keren banget buat foto-foto. Gak cuman bangunan tua, sekarang kota lama juga makin hidup. Banyak spot yang jadi tempat nongkrong anak muda. Ada juga komunitas seni sampai kafe yang ngangkat tema heritage. Monumen sedan SB723 ini adalah replika dari sedan La Salle Series 52 milik Brigadir Jenderal AWS Malabi yang tewas dalam peristiwa yang menjadi awal meletusnya pertempuran 10 November 1945. Mobil ini jadi simbol awal konflik yang bikin semangat juang arek-arek Surabaya membara. Datang pas pagi hari juga cukup asik sih karena Surabaya masih adem. Vibes-nya syado banget, cocok buat jalan-jalan santai sambil nostalgia sejarah. Jembatan Merah jadi salah satu lokasi penting dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 saat arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Dari Jembatan Merah, saya melipir ke pabrik sirup tertua di Indonesia. Pabrik sirup ini masih ada di kawasan Kota Lama. Dari Jembatan Merah, jalan kaki kurang lebih 150 meter, sekitar 2 menit. Sirup legendaris ini udah eksis dari tahun 1923, udah lebih dari 100 tahun. Didirikan oleh orang Belanda dan dikenal sebagai pabrik limun. Karena saya kesininya hari Minggu, jadi nggak bisa lihat ke pabriknya. Soalnya di hari Minggu pabriknya libur. Tapi di sebelahnya ada boothnya kok. Jadi masih bisa beli yang udah diseduh pakai es atau bisa juga beli satu botol. Berapa ini, Le? 28.000 guys. 28? Kedai kopi ini didirikan sejak tahun 1940-an hingga 1950-an. Awalnya bernama Toko Kopi Sweet High. Tapi orang-orang sekitar sering menyebutnya Sigan. Pas tahu kalau nama pemiliknya yaitu Sigan. Selain jual kopi, di sini juga jual barang-barang lawas. Tapi beberapa barang nggak dijual karena katanya udah langka banget. Kalau teman-teman koleksi barang-barang antik atau lawas, pasti bakalan betah kalau nongkrong sambil ngopi di sini. Dan ini saya pesen kopi tubruk gayo Aceh. Secangkir ini harganya 20.000 dan rasanya enak-enak aja sih berhubung saya nggak ngerti kopi. Beres ngopi, saya langsung OTW ke Kampung Heritage Peneleh. Kalau dari kawasan Kota Lama ke Kampung Peneleh ini lumayan jauh, sekitar 2 km. Kurang lebih setengah jam jalan kaki. Peneleh sendiri merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Kenteng, Kota Surabaya. Tentunya banyak tempat yang menarik di sini. Tempat pertama yang saya datangi yaitu rumah kelahiran Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Rumah ini dulunya milik kakek dari pihak ibu Bung Karno. Sekarang rumah ini dibuka untuk umum dan dikelola sebagai rumah sejarah, lengkap dengan foto-foto lama dan narasi perjuangan Bung Karno.
Loji Besar merupakan sebuah kafe unik yang masih berbentuk bangunan lama. Terdapat juga peta kota Surabaya tempo dulu. Di dalamnya terdapat banyak poster tentang Revolusi 45. Gak jauh dari kafe Loji Besar, di sebelahnya ada makam Belanda, salah satu makam tertua sejak tahun 1814 di Jawa Timur. Begitu masuk, kita akan lihat ratusan nisan tua dengan pahatan klasik bergaya Eropa, dari gotik, Latin, sampai bentuk salib besar yang khas zaman kolonial. Salah satu tokoh yang dimakamkan di sini adalah J.H. Deru, guru dari Bung Karno waktu beliau masih remaja di Surabaya. Jalan-jalan di sini sama sekali tidak seram, justru lebih ke syahdu dan seperti melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Sekarang makam Peneleh sering dijadikan spot untuk wisata edukasi, fotografi heritage, dan juga ziarah sejarah. Masih di kawasan Kampung Peneleh, sekarang saya akan mengunjungi sumur tua peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut cerita warga dan para peneliti, sumur ini diperkirakan sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Penemuan resminya sendiri terjadi pada tahun 2015 saat warga sedang merenovasi salah satu rumah tua di kawasan ini. Waktu digali, ternyata ketemu sumur batu bata merah kuno yang khas banget sama teknik pembangunan Majapahit. Lewat peninggalan kecil ini kita bisa melihat betapa luasnya pengaruh Majapahit di tanah Jawa, bahkan sampai ke Surabaya. Langgar Dukur ini dahulu merupakan tempat mengaji Presiden Soekarno saat masih kecil. Selain itu, Langgar Dukur pernah jadi tempat singgah para pejuang kemerdekaan dan berperan penting dalam penyebaran semangat kebangsaan dan nilai-nilai Islam. Langgar Dukur ini ditetapkan oleh Pemkot Surabaya sebagai bangunan cagar budaya pada tanggal 10 November 2019 dan saat ini masih aktif dipakai sholat dan pengajian. Walaupun kecil, tapi ini jadi pusat aktivitas warga sejak dulu. Setelah puas keliling Surabaya, saya memutuskan untuk kembali pulang ke Jogja dan tentunya mampir dulu di salah satu ikonnya, Monumen Tugu Pahlawan. Tampak gagah di cuaca Surabaya yang cukup terik ini. Dan saya akan naik kereta Sri Tanjung menuju ke Jogja. Naiknya di stasiun Surabaya Kota. Surabaya tuh emang gak cuman soal gedung tinggi dan mall modern, tapi juga soal jejak sejarah, warisan budaya, dan kisah-kisah kecil yang menyusun identitas kota pahlawan ini. Setiap gang sempit dan bangunan tua di Surabaya pasti punya ceritanya masing-masing untuk kita ketahui. Ini viaduk. Jadi segitu dulu aja jalan-jalan saya menjelajahi sudut-sudut seru di Surabaya. Mulai dari bangunan tua, nyobain sirup dan kopi legendaris, sumur sejarah, langgar dan rumah kecil Bung Karno, sampai pemakaman Belanda. Dan di video selanjutnya saya akan kembali ke Jogja dengan kereta Sri Tanjung. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di trip selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.